Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa kembali kita pada pelajaran PPKN untuk melanjutkan materi minggu lalu, yaitu tentang peranan pers. Pada minggu ini kita akan membahas tentang pers yang bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan kode etik jurnalistik dalam masyarakat demokratis di Indonesia. Pengertian kode etik jurnalistik. Kode etik adalah sistem pengaturan-pengaturan atau system of rules. Etika adalah norma perilaku. Suatu perbuatan dikategorikan etis apabila sesuai dengan aturan yang menuntun perilaku baik manusia. Sedangkan jurnalistik adalah profesi dalam kegiatan tulis-menulis berita atau kewartawanan. Kode etik jurnalistik adalah sejumlah aturan dasar yang mengikat seluruh profesi kewartawanan dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai wartawan. Landasan hukum pers di Indonesia atau jurnalistik di Indonesia adalah yang pertama pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tertulis, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Yang kedua, pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari atau memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Landasan yang ketiga yaitu TAP MPR nomor 16 MPR 1998 tentang hak asasi manusia. Lebih rincinya lagi terdapat pada Piagam Hak Asasi Manusia bab ke-6 pasal 20 dan 21 yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 20, setiap orang berhak untuk berkomunikasi, memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Pasal 21, setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Landasan yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2000 Pasal 14 Ayat 1 dan 2 tentang hak asasi manusia. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi, memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungannya. Itu pasal 1-nya. Ayat 1-nya ya. Ayat 2-nya, setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Landasan yang kelima yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 Pasal 2 dan Pasal 4 Ayat 1 tentang pers. Pasal 2 berbunyi kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Pasal 4 ayat 1 berbunyi kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Contoh-contoh penyimpangan kode etik jurnalistik dari berbagai media. Yang pertama, jurnalis tidak menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar. Yang kedua, jurnalis menerima sogokan. Yang ketiga, jurnalis menjiplak. Yang keempat, jurnalis tidak menghindari fitnah dan pencemaran nama baik. Yang kelima, jurnalis tidak melaporkan fakta yang sebenarnya. Itu 5 contoh penyimpangan yang dilakukan oleh jurnalis, atau 5 contoh penyimpangan kode etik jurnalis di berbagai media. Upaya-upaya pemerintah dalam mengendalikan kebebasan pers. Yang pertama, pembuatan undang-undang pers. Yang kedua, memfungsikan Dewan Pers sebagai pembina pers nasional. Yang ketiga, penegakan supremasi hukum.
Yang keempat, sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat dan hak-hak asasi manusia. Manfaat pers dalam kehidupan masyarakat demokratis di Indonesia. Ada 5 manfaat pers untuk masyarakat Indonesia. Yang pertama, memperkuat konsensus nasional. Yang kedua, pers dapat mengenali masalah-masalah sosial yang peka dalam masyarakat. Yang ketiga, pers dapat memperkenalkan usaha-usaha sendiri serta menemukan potensi-potensi yang kreatif dalam usaha. Yang keempat, pers memperkuat rasa mampu masyarakat untuk mengubah nasibnya sendiri. Yang kelima, kecurangan, kegagalan, serta korupsi dilaporkan bukan merusak dan menurunkan rasa pesimis, tetapi untuk koreksi dan membangkitkan gairah dan selalu melangkah lebih maju. Itulah 5 manfaat pers yang ada di Indonesia untuk menuju masyarakat yang demokratis. Dampak penyalahgunaan kebebasan media massa atau pers. Yang pertama, menimbulkan keguncangan dalam masyarakat yang apabila tidak segera ditanggulangi, tidak mustahil akan membawa disintegrasi bangsa. Yang kedua, menimbulkan bahaya bagi keselamatan bangsa dan negara. Yang ketiga, kritik yang tidak sesuai fakta, sensasional, dan tidak bertanggung jawab akan menimbulkan fitnah. Inilah 3 dampak ketika pers disalahgunakan. Makanya pemerintah menggunakan undang-undang untuk mengurangi dampak-dampak tersebut. Demikian materi yang sudah Bapak berikan. Mudah-mudahan bisa dipahami, dimengerti. Ketika nanti ada yang tidak paham atau kurang mengerti, silahkan dikomentari atau ditanyakan baik melalui kolom komentar maupun japri. Bapak mohon maaf ketika ada salah kata atau salah ucap. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.